Saudara, Garda Revolusi Iran menyatakan kembali meluncurkan serangan yang menyasar fasilitas militer Amerika Serikat dan Israel. Dalam gelombang serangan ke-88 ini, saudara, Garda Revolusi Iran mengklaim rudalnya berhasil menghancurkan kapal kontainer milik Israel di perairan tengah Teluk Persia. Iran juga mengklaim berhasil merusak 2 radar milik Amerika Serikat di Kuwait, saudara. Sementara itu, saudara, di Yerusalem, sirene berbunyi saat rudal dicegat sistem pertahanan Israel pada Selasa dini hari waktu setempat. Konflik yang telah berlangsung selama 1 bulan ini, saudara, menyebar ke Timur Tengah. Kelompok Houthi mendukung Iran ikut menembakkan rudal dan juga drone ke Israel dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, saudara, Turki melaporkan bahwa ada sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari Iran telah memasuki wilayah udara Turki sebelum ditembak jatuh oleh pertahanan udara dan juga rudal NATO. Rudal Iran, saudara, melesat di langit Tel Aviv dan tepi barat dalam 2 rentetan serangan yang berbeda. Tentara Israel menyatakan serangan rudal berasal dari Iran. Tidak ada laporan langsung tentang kerusakan atau korban jiwa dalam serangan yang terjadi dalam waktu sekitar 30 menit ini. Sementara itu, rudal Iran juga kembali menghantam kompleks pengolahan dan penyimpanan minyak Israel di Haifa Senin waktu setempat. Israel mengklaim sejumlah rudal berhasil dicegat, namun pecahannya tetap mengenai fasilitas tangki dan penyulingan minyak Israel di wilayah itu. Rekaman video menunjukkan sebagian kilang minyak Bazan terbakar dengan kepulan asap membumbung tinggi. Terletak di wilayah Teluk Hanifa, kilang Bazan adalah salah satu dari 2 kilang minyak yang beroperasi di Israel. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari dalam kompleks kilang minyak Israel ini. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel menyebut kilang minyak Haifa terbakar usai terkena puing-puing rudal yang dicegat. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman baru yang menunjukkan serangan terhadap sejumlah target Iran saat perang memasuki minggu kelima. Serangan mengenai truk, kendaraan, dan pesawat terbang Iran. CENTCOM juga mengklaim serangan itu telah melemahkan kekuatan di perbatasan Iran.
Sementara itu sebuah bangunan tempat tinggi hancur akibat serangan udara di daerah Al-Rihab, pinggir selatan Beirut, Lebanon. Rekaman video menunjukkan asap mengepul dari bangunan yang rusak dan mobil-mobil di sekitarnya hancur tertimpa reruntuhan. Media Lebanon mencatat serangan dilakukan oleh pesawat tempur Israel. Sementara itu, saudara, seorang tentara Israel yang tewas akibat tembakan Hizbullah pada hari Senin waktu setempat dimakamkan di Holon, Israel. Keluarga dan kerabat turut mengantarkan Sersan Liran Ben Zion. Militer asal Israel ini mengatakan Sersan Liran tewas dalam pertempuran di Lebanon Selatan, di mana pertempuran di Lebanon Selatan ini, saudara, menjadi target Israel karena dianggap sebagai lokasi perlindungan dari Hizbullah. Pasukan militer Israel melakukan penjagaan di lokasi dekat perbatasan Lebanon. Hal ini dilakukan di tengah Israel yang terus melakukan serangan udara ke Lebanon dan rudal-rudal Hizbullah yang menghujani Israel Utara. Lebanon terseret ke dalam perang regional sejak 2 Maret ketika Hizbullah yang didukung Iran menembakkan rudal ke Israel. Sementara itu, saudara, kepergian dari Praka Farizal Ramadan, prajurit penjaga perdamaian asal Indonesia di Lebanon, menjadi pukulan berat bagi keluarga di Kulon Progo, Yogyakarta. Anak bungsu dari 2 bersaudara ini, saudara, dikenang orang tuanya sebagai anak yang baik. Praka Farizal mengabdikan dirinya sebagai tentara pada tahun 2016 dan tak pernah lupa. Praka Farizal juga selalu menyempatkan diri untuk berbagi kabar ke ibundanya. Namun intensitas berkabar itu berkurang, saudara, ketika konflik di Lebanon memanas. Sementara itu untuk pemakaman, pihak keluarga masih menunggu pemulangan jenazah pada hari Rabu atau Kamis. Dari Koramil katanya Rabu apa belum jelas. Untuk pemakaman di TPU sini atau di Taman Makam Pahlawan sih, Bu? Di sini. Kenapa, Bu, alasannya, Bu? Ya, Lebih dekat gitu atau? Lebih dekat biar sama kakeknya, keluarganya. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk serangan Israel di dekat markas besar UNIFIL di Naqoura yang menyebabkan gugurnya 3 prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian. Pernyataan Guterres ini disampaikan dalam konferensi pers selama KTT ASEAN di Vientiane pada hari Jumat waktu setempat. Guterres juga mengatakan bahwa serangan melanggar hukum humaniter internasional sehingga pasukan penjaga perdamaian harus dilindungi oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Insiden ini tidak dapat ditoleransi dan tidak boleh terulang. Obviously, I condemn the fact that there was shooting against the UN premise, wounding 2 peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Peacekeepers must be protected by all parties of the conflict. And what has happened is obviously condemnable. There was naturally a reaction from many sides in solidarity with the peacekeepers that were wounded and in telling Israel very clearly that this incident is intolerable and it cannot be repeated.